I have you. Halo semuanya, ketemu lagi bareng Randa di Canda Cerita Asik bareng Randa. Tenang. Hari ini adalah hari yang tidak seperti biasanya. Kenapa tidak seperti biasanya? Sebelum kita mulai, simak tayangan berikut ini. Nah, kalian udah tahu itu tadi siapa kan? Itu serem banget. Tanpa berpanjang-panjang dan berpanjang-panjang lebar, kita panggilkan Miftah. Hari ini hari yang begitu berbeda, sangat-sangat berbeda dari hari biasanya. Karena Miftah adalah atlet pertama yang datang ke sini. Terima kasih udah mau datang ke Canda. Canda seneng banget didatangi atlet hebat seperti Miftah ini. Terima kasih. Sama-sama. Karena sebelumnya biasanya datang itu adalah penyanyi dangdut lagi yang datang kan. Nah, kali ini kita punya sesuatu yang sangat-sangat bakal kita bakal ngobrol asik banget pastinya. Karena seperti di tayangan tadi, kita lihat gimana cewek lo pakai hijab, hobinya ngebanting orang. Aku jangan dibanting. Enggak, paling Banting hatinya sekali aja. aja. Banting Hatinya hati. mau dibanting. Iya. Ntar sakit. Oh. Headlight itu udah pasti ada ya. Oke Miftah, sekarang gimana nih kesibukan sehari-harinya? Terus makannya teratur kah gitu, istirahatnya gitu? Kalau untuk kesibukan sehari-hari belum ada sih, paling nulis-nulis saja gitu. Oh, nulis? Iya, nulis. Loh, atlet judo. Oh iya, belum bilang tadi. Miftah ini adalah atlet judo Asian Para Games 2018. Kalian mungkin sudah banyak yang tahu dan sudah banyak mengenal Miftah, dan kita nanti bakal ngobrol lebih jauh. Tapi tadi dia bilang dia juga nulis apa tuh? Nulis cerpen, Oh, cerpen. novel gitu. Menulis isi hati kamu juga iya. Mau dong? Mau? Enggak Nanti berani. Takut. Berarti kesibukan sekarang justru nulis. Terus juga ternyata selain sebagai atlet judo, Miftah juga jago dalam menulis. Iya, alhamdulillah. Biasanya cerita-cerita seperti apa tuh? Ada kisah percintaan, horor gitu. Terus, Horor juga? Iya. Terus tentang persahabatan. Oh, gitu. sama kayak kalau kita chattingan ya. Iya, Chattingan terus nggak dibales, dianya online. Nah, itu horor itu. Iya, horor banget, Horor. sakit rasanya Iya. ya, terlalu horor. Dia online loh, tapi dia nggak balas chattingan kita, itu horor banget. Emang Randa pernah mengalami? Ya pernah sih. Tapi ya gimana ya, memang kisah horor itu kan memang ya nggak masuk akal gitu ya. Online berarti kan dia pegang handphone kan. Iya. Terus WhatsApp kita nggak dibalas tuh ada apa? Lo pakai mana? Gitu kan. Itu tanda tanya yang sangat wow gitu. Nah, itu dia. Pertanyakan. Nah, selain itu Miftah, mungkin mereka banyak yang kepo nih. Miftah dikenal sebagai atlet judo. Iya. Judo itu sebenarnya olahraga yang seperti apa? Mungkin mereka belum banyak yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu gitu. Kalau judo itu olahraga yang sangat menantang gitu ya kalau bagi Miftah. Apalagi itu untuk yang tunanetra gitu. Benar.
apalagi tunanetra itu kan udah terhambat pada penglihatan gitu, orientasinya juga mungkin kurang ya, mobilitasnya gitu. Yes. Nah, judo tuh olahraga pertarungan gitu, sama seperti taekwondo, apa namanya tuh, kempo dan olahraga yang lain. Apa yang bikin beda judo? Judo tuh kan kalau yang khususnya yang buat blindnya gitu ya, blind judo. Blind judo ya, Iya, sebutannya ya. Iya. Kalau yang buat blind judo tuh mungkin cara pertarungannya itu agak beda. Oh. Kalau yang lainnya tuh langsung nyerang gitu. Ah. Kalau ini enggak, dipertemukan dulu. Ada namanya Dipertemukan dulu. pumikata. Pumikata. Iya, pumikata. Jadi dipertemukan, ini gimana tuh? Bertemu terus dia jatuh cinta gitu nggak? Enggak. Oh bukan. Perasaan itu. Itu perasaan sana. Iya, Itu perasaan. gimana? Itu dipertemukan itu agar lawannya itu bisa merasakan, oh ini lawan saya gitu, biar ada orientasinya juga gitu. Karena ini tadi blind judo ya? Iya, gitu. blind. Karena blind itu ada yang total, ada yang low vision seperti Miftah gitu. Oh, Miftah termasuk low vision? Iya, low vision. Oh, jadi di judo, blind judo itu terbagi jadi dua lagi tuh kan? Ada yang total, Ada yang sama low vision. low vision. Terus Miftah, kenapa sih tertarik? Miftah di awal tadi bilangnya olahraga ini menantang banget. Kenapa tertarik untuk belajar judo? Awalnya kapan gitu? Awal mula Miftah ngikutin judo nih dari tahun 2015 sih. 2015? Iya, 2015. Udah lama juga ya? Lumayan. Kenapa milih judo? Kenapa? Dulu waktu Miftah pertama kali datang ke Bandung nih, hijrah ya dari Aceh ke Bandung untuk Hijrah cinta sekolah. bukan? Bukan. Ih, kayak dari Skip. Lanjut. Nggak penting. Miftah hijrah dari Iya. Aceh ke Bandung untuk sekolah. Jadi bosan ya karena nggak ada kegiatan gitu. Pulang sekolah masa harus tidur gitu ya. Jadi cari-cari kegiatan. Tadinya kan mau cari tempat catur gitu, tapi Oh, nggak catur. ada. Kenapa catur? Karena kita juga hobi sama catur. Hobi? Iya. Jadi atlet juga catur? Alhamdulillah memang dari kecil yang udah membesarkan Miftah tuh dari catur juga. Oh, jadi sebelum judo catur duluan? Iya, catur. Oh, tepuk tangan dulu dong. Wanita yang luar biasa sekali. Apa tadi awal? Dia hobi menulis novel, terus hobi nulis apa tadi? Aku lupa. Cerpen dan lain sebagainya. Terus ternyata sebelum dia jadi atlet judo, dia juga adalah atlet catur. Jadi judo belajarnya dulu awal gimana sih ceritanya? Pertama kali datang ke judo itu ya kakak asuh Miftah. Jadi Miftah di Bandung tuh tinggalnya di rumah singgah alumni gitu. Kakak asuh ngajak, ayo Miftah main-main gitu. Miftah datang ke namanya dojo, tempat latihan judo itu dojo. Oh, dojo. Datang, jadi merasa kasihan gitu ya, hibah lihat teman-teman. Kadang-kadang waktu latihan itu kadang-kadang terantuk, nabrak tembok gitu ya. Jadi kasihan aja gitu ya. Cobalah Miftah ikut-ikut karena sebelumnya kita juga Oh, jadi pengen. gitu. Ya udah ikut. Alhamdulillah terpilih gitu dari jadi tim Platda, alhamdulillah jadi Platnas juga gitu. Dari awal pasti kan Miftah sekarang jadi atlet ya. Iya. Atlet judo kan. Disebut atlet itu berarti udah jadi pelaku judo profesional kan. Mungkin kalau orang profesional itu biasanya awalnya memang sudah ada potensi. Setuju nggak? Udah ada Iya. potensi. Jadi di awal pernah ada yang bilang nggak, Miftah kamu itu berpotensi, kamu harus rajin latihan. Pernah ingat nggak siapa orangnya? Pernah pelatih Miftah memang dari Jawa Barat. Kamu tuh Miftah harus kamu tekuni aja lagi judo kamu ini. Skill kamu harus kamu lebih asah karena kamu punya peluang untuk jadi juara katanya gitu. Dan alhamdulillah memang ada hasil juara dari ucapan pelatih itu tadi. Alhamdulillah. Pencapaian apa aja yang udah diraih? Emas. Iya, alhamdulillah ketika bertarung maupun Platnas, Peparnas, Seleknas gitu ya. Jelasin dulu. Aku juga ngerti sih itu apa Platnas, Petenas itu. Coba dijelasin ke mereka apa aja tuh singkatannya itu. Kalau Platnas itu pelatihan olahraga nasional gitu, khusus. Terus tuh Seleknas, seleksi nasional. Terus tuh ada Jurda. Kalau Jurda udah tahu ya, kejuaraan daerah gitu. Terus tuh ada PON, tapi yang buat disabilitas itu namanya Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional. Oh. Gitu. Dari semua itu? Alhamdulillah yang Miftah dapatkan emas semua. Emas semua. Iya. Luar biasa.
Chandra bisa mendatangkan seorang juara gitu, seorang apa ya kita bisa bilang, seorang apa ya bisa dibantu ya teman-teman, bisa dibantu seorang ya seorang yang luar biasa sekali, karena memang dari banyak kejuaraan dia itu meraih medali emas sampai menjadi atlet Indonesia di ASEAN Para Games. Itu pencapaian luar biasa sekali. Miftah bangga? Alhamdulillah bangga, karena Miftah bisa memberi orang tua Miftah juga dari hasil yang apa yang Miftah dapatkan itu. Iya. Terus bisa ngebiayain hidup Miftah sendiri tanpa ada orang tua gitu. Alhamdulillah sangat puas lah gitu. Oh, siapa yang nggak kagum gitu sama Miftah kan? Dengan apa ya? Dengan semangatnya, dengan motivasinya. Dia bisa jadi atlet sampai sempat ada kejadian yang viral beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tahun 2018. Miftah ini dikabarkan berita yang beredar di luar sana, Miftah ini seakan-akan menentang peraturan, tidak mau melepaskan hijabnya untuk bertarung atau bertanding di ASEAN Para Games 2018. Seakan-akan Miftah ini dikabarkan dia udah tahu aturannya, dia tetap maju terus mengorbankan, padahal kan seharusnya kalau Miftah tahu dia bisa mundur dan gantikan sama orang lain gitu kan. Tapi ternyata dikabarkan lagi, nah ini kabar burung nih, dia memaksakan diri untuk tetap ikut. Sebenarnya kejadian apa yang terjadi saat itu? Nah, ketika itu dari awal nih, biar mereka semua tahu. Dari awal Miftah bertanding itu, dari tahun 2015 nih, pertamanya Miftah ngikutin yang namanya selekda, seleksi daerah, terus tuh ngikutin seleknas, jurnas gitu ya, terus tuh sampailah puncak nasionalnya gitu, PON Peparnas. Miftah juga di situ sudah bertanding, peraturan itu nggak ada, bahkan Miftah sampai latihannya juga pakai hijab, bertandingnya juga pakai hijab, dan pada akhirnya Miftah dipanggil juga untuk ngikutin pelatnas yang menuju ke ASEAN Para Games kemarin. Nah itu juga melalui proses juga, ada yang namanya seleknas, seleksi nasional juga. Rangkaian itu semuanya ada yang Miftah ikutin, sampai ke pelatnas, ada yang ngikutin track, tracking dan sebagainya gitu. Ketika di hari pertandingan itu, sebelumnya ada technical meeting dulu satu hari sebelum pertandingan. Nah, baru di situ Miftah dikabarkan bahwa ada aturan itu, aturan yang menyatakan tidak boleh pakai hijab. Itu sudah tertulis di aturan IJF, International Blind Judo. Susah lah sebutin. Tapi sebelumnya benar-benar nggak tahu ada peraturan itu? Nggak tahu. Yang anehnya lagi, peraturan itu sudah ada pada tahun 2012 katanya. Tapi kenapa sih tidak disosialisasikan? Tidak pernah disosialisasikan. Iya, tidak pernah. Setelah banyak rangkaian pelatihan, rangkaian menuju ke sana gitu ya. Iya. Sudah banyak rangkaian, sudah panjang waktunya, tapi tidak pernah disosialisasikan ke Miftah gitu. Tidak pernah. Dan pada akhirnya Miftah tahu itu satu hari sebelum pertandingan. Hitungan jam malahan, bukan. Tidak masuk ke dalam kategori 24 jam. Hitungan jam. Iya, hitungan jam. Sakit kan? Dan itu memang tidak mungkin untuk ganti atlet yang baru kan? Iya, tidak mungkin lah. Dari mana juga kita harus cari lagi gitu kan? Kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin kan ada promosi deklarasi gitu kan? Kalau memang tahu dari awal, udah Miftah mending mundurkan diri gitu. Karena masih Miftah harus ninggalin kuliah juga, ninggalin orang tua juga. Gitu. Dan akhirnya didiskualifikasi. Iya, didiskualifikasi. Tapi saat technical meeting, tahu peraturan itu, tanggapan lingkungan terdekat, dia bilang apa ke Miftah? Kalau mereka sih tetap nyuruh Miftah bertanding, tapi Miftahnya tidak mau. Mereka tuh beranggapan Miftah tuh tidak profesional. Tidak profesional, dianggap tidak profesional. Iya. Tapi alhamdulillah ada memang satu pelatih yang memang mendukung sama Miftah. Siapa itu? Udah tahu karakter Miftah. Ada pelatih Miftah dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat? Iya. Jadi beliau bilang apa ke Miftah? Beliau setelah yang ngikutin technical meeting, beliau sama ada beberapa pelatih lainnya lagi ya. Dan beliau sendiri yang nyamperin Miftah. Ceritanya gini, bagaimana besok udah siap tanding kan gitu. Sudah dong gitu.
berat badannya bagaimana, katanya gitu. Alhamdulillah berat badan pas gitu. Karena permasalahan Miftah dari dulu hanya dari berat badan. Berat badan kenapa selalu kurang? Iya kurang, karena kurang makan juga gitu, banyak pikiran. Tapi pada waktu saat itu semua udah siap? Semuanya udah siap, udah oke, tinggal udah tarung aja. Tinggal tarung aja iya, gitu kan? Tinggal menanti kejuaraan. Dan ternyata didiskualifikasi? Iya, dikasih kabar. Itu perasaan Miftah gimana tuh? Sedih lah, nangis gitu ya. Miftah besok Miftah tandingnya gini Miftah, ada aturannya yang mungkin menantang lah bagi Miftah. Emang apa itu sensei? Katanya gitu ya. Miftah harus membuka hijab karena hijab tuh dianggap sebuah deker ataupun nanti bisa menjadikan bahaya buat Miftah, katanya gitu. Dan Miftah bilang, maaf sensei, Miftah nggak mau sensei. Rugi Miftah harus membuka hijab Miftah walaupun hanya sedetik di depan banyak orang. Kenapa Miftah mempertahankan nggak mau buka hijab? Satu ya, kita memang punya adat kita sendiri, punya apa namanya ini, pilihan kita sendiri ya. Terus tuh Miftah juga dari Aceh. Terus orang tua Miftah memang guru ngaji. Gitu. Memang Miftah sudah dididik dari kecil pakai hijab. Masa sih hanya gara-gara satu pertandingan Miftah harus ngelepas ajaran orang tua Miftah dari kecil? Rugi kan? Dan itu Miftah nggak mau lakuin itu sama sekali? Iya, tidak mau. Karena Miftah beranggapan kedepannya juga masih akan ada event lain gitu. Pasti. Tepuk tangan. Ada satu poin yang terlewat. Tapi kenapa di berita kisah itu justru berbeda? Sebenarnya apa yang terjadi? Kok di berita dikabarkan bahwa, dan banyak sekali orang yang berkomentar ke Miftah bahwa kenapa sih dipaksain, udah tahu aturannya itu dari segala macam. Apa ada sesuatu lain yang terjadi yang mereka nggak tahu? Nah, seperti yang Miftah katakan tadi, Miftah baru tahu 1 hari sebelum pertandingan. Memang ketika Miftah mengungkapkan di media dan orang juga banyak tahu. Kenapa nggak mengungkapkan yang sebenarnya dari dulu gitu? Udah 2 tahun loh gitu kan? Karena ada unsur paksaan di situ. Miftah juga didesak loh. Unsur paksaan? Iya, unsur paksaan. Mungkin Miftah harus menutup kesalahannya mereka gitu. Nah, ini orang-orang di luar sana mungkin semua tidak tahu bahwa yang terjadi adalah Miftah benar-benar dari awal tidak tahu aturannya dan tidak pernah disosialisasikan. Kedua, Miftah mendapat desakan dan paksaan dari pihak lain untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan bahwa Miftah tuh sudah tahu lama dan Miftah ingin menerobos aturan tersebut. Gitu. Tapi dengan tahu hal yang seperti ini, gimana menurut Miftah sendiri? Apa yang Miftah lakuin? Untuk sekarang apa yang... Enggak, setelah tahu bahwa Miftah dipaksa, ada pihak lain yang memaksa, istilahnya mengkambing hitamkan Miftah, sehingga kan nama Miftah di luar sana juga tercoreng kan? Iya. Karena ini nggak main-main, karena Miftah adalah kontingen Indonesia. Dan setelah itu, kejadian itu berlalu, tanggapan Miftah sendiri gimana? Miftah menyikapi hal ini seperti apa? Terkadang merasa kecewa juga pada diri sendiri. Kenapa sih tidak mengungkapkan yang sebenarnya gitu? Kenapa Miftah harus ngejagain perasaan orang, sedangkan orang nggak ngejagain gitu? Masa Miftah harus nutupin kesalahan? Jadi Miftah dah nyelam, masa harus ngapung lagi gitu? Mending Miftah nyelam terus, cari tahu sampai tahu hasilnya. Dan pada hari ini mereka semua tahu kejadian yang sesungguhnya, bahwa Miftah benar-benar tidak tahu peraturannya. Terus kedua, Miftah mendapat paksaan dari pihak lain untuk bilang sesuatu yang nggak sebenarnya terjadi. Dan di kata lain, kita bisa bilang di kalimat lain bahwa Miftah dikambing hitamkan di kasus ini. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau Miftah bertahan untuk kebaikan, Randa yakin kedepannya juga bakal baik. Tepuk tangan sekali lagi. Sosok yang luar biasa di sebelah kita. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen 2, ini harus dipastiin dulu nih, ini beneran Miftah atlet judo atau ini tiruan atau replikanya gitu kan. Jadi kita cobain dulu, Miftah berkenan nggak kalau nunjukin 1-2 jurus gitu di judo gitu? Insya Allah berkenan. Bisa kan? Bisa. Oh, siapa ya? Salah satu penonton canda aja. Yuk masuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas. Mas apa mbak ini ya? Dede. Nah Dede, iya Dede. Oh iya. Jadi Miftah di sini nanti nggak apa-apa, banting aja udah. Kok geleng-geleng, banting aja nggak apa-apa pokoknya. Banting sampai. Oh iya dong, iya. Sampai patah-patah. Bagaimana? Mereka harus tahu Miftah jurusnya gimana gitu ya. Silakan. Sakit pak. Hah? Keras.
Ya nggak tahu saya. Nggak boleh di sini. Oh ambil itu tuh. Oh, iya. Ada alas. Kita lihat ya gimana kemampuan Miftah. Itu kan si Dedek tadi yang katanya Dedek badannya kan nggak Dedek itu kan, badannya gede kan. Lebih Pak. gede daripada Saya kerja sendiri ya Pak. Oh iya. Saya diundang tadi loh. Iya silakan ya. Sorry. Saya yang kerja. Iya sorry Dedek siap. Nanti kalau ada apa-apa saya nggak bertanggung jawab ya. silakan saya ngeri loh. Ini sudah yakin? Insya Allah. Ragu-ragu. Ayo. Udah nggak apa-apa ini nggak apa-apa kok bawahnya aman kok itu. Udah nggak apa-apa tenang aja lah. Nggak apa-apa sepatunya pakai aja. Yuk. Hormat dulu. Oh, Hormat dulu, yang bener dong. Gimana sih? Ada hormatnya dulu. Oh. Sebelum kita masuk rumah kan ngucapin salam dulu. Oh gitu. Assalamualaikum. Bukan. Oh, bukan. Hormat dulu gini. Oh, bukan. Hai. Baru masuk. Oh, gitu. Nah, kalau ini kan beda ya sama judo yang normal. Iya. Kalau yang normal sudah hormat masuk langsung Langsung jadi bilang hajime langsung ini kan taruh. Kalau ini Coba peragain. disatukan dulu. Kalau udah sudah bersatu, nanti pas waktu dikatakan hajime baru kita ngancang-ngancang gitu untuk menyerang lawannya. Ya, coba sekarang peragain salah satu jurus. Ini bantingan ya? Ini ya Bantingan. Jadi Apa? jatuhan. Oh, jatuhan. Iya, jatuhan. Bantingan jatuhan. Oh iya. Coba. Ini ya kita coba ya sekarang. Oke. Ya, bersiap. Ini Masih kita Dedek. Gini, kita coba ini gini dulu. Tuh, itu salah satu Penonton. Orang segede itu bisa dibanting sama Miftah. Wow. Sakit Pak. Semangat. sakit. Cowok nggak boleh gitu. Nggak boleh. Satu lagi. Masih ada. Satu lagi. Udah tangguh. Satu lagi ya Miftah ya. Boleh. Udah. Ininya pakai dong biar keren. Kan ini judonya cewek loh. Cewek. Nggak boleh gitu lah. Yuk. Iya, jadi biar muhri kan. Iya. Ya silakan Miftah. Lu kerimen lah. Hajime. Ini pegang di sini dulu. Oke. Iya. Ini gini. Wow. Luar biasa. Masih mau lagi nggak? Mau. Nggak. Udah. Sakit. Kalau gitu kita ketemu lagi di segmen 2. Tetap di sini ya. Oke, masih bersama Randa dan Miftah di Canda Cerita Asik bareng Randa. Sempat kita sudah melewati segmen pertama. Ternyata kita udah tahu fakta di balik kejadian-kejadian viral tentang Miftah di 2018 dan ternyata itu semua berbeda dengan kenyataannya. Nah, sekarang segmen 2 Miftah. Miftah duduk dulu di kursi panas. Deg-degan. Oh, dekat aku aja kali, dekat. Oke. Seperti biasa, semua bintang tamu Canda yang hadir di Canda itu akan melalui segmen yang namanya Jakat Jawab Singkat. Jadi nanti saya akan memberikan 15 pertanyaan dan harus dijawab secara cepat dan singkat dan pandangannya harus ke kamera sebelah sana. Nggak boleh kemana-mana dan harus jawab dengan jujur. Kita siap? Siap. Oke, inilah Jakat Jawab Singkat. Jadi atlet terkenal atau wanita soleha? Wanita soleha. Prestasi atau sensasi? Prestasi. Catur atau judo? Gak bisa dua-duanya. Catur atau judo? Catur. Patah tulang tapi menang atau tidak patah tulang tapi kalah? Tidak patah tulang tapi kalah. Orang tidak tahu kalau Miftah pernah. Apa ya? Orang tidak tahu kalau Miftah pernah. Ayo, jawab singkat, jawab singkat. Pernah viral. Pernah viral. Oh, orang semua tahu dong. Oke, next. Jika saya tidak menjadi atlet, saya akan menjadi. Jika saya tidak menjadi atlet, saya akan menjadi. Jika saya tidak menjadi atlet, cepat, Jakat boleh. Menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oh, bagus. Ketemu lawan yang sadis atau ketemu setan? Ketemu lawan yang sadis. Strategi atau emosi?
Strategi. Manis tapi licik atau galak tapi jujur? Galak tapi jujur. Wow. Kuliner atau traveling? Traveling. Atlet atau artis? Atlet. Bagus. Cowok ganteng tapi lembek atau cowok jelek tapi maco? Cowok ganteng tapi Cowok dia jelek jelek. aja. Oh, cowok jelek tapi maco. Iya. Oh, oke. Romantis atau humoris? Humoris. Siapa target lawan yang ingin kamu kalahin? Satu nama, sebutin. Utut. Utut. Harga diri atau harga tinggi? Harga diri. Wow, tepuk tangan buat Miftah. Luar biasa. Tadi ada pertanyaan yang sulit sekali Miftah untuk menjawabnya. Catur atau judo? Kenapa sulit sekali menjawab itu? Gini ya, kalau untuk di judo masih ada keinginan untuk terus jalan gitu. Tapi kalau sama catur itu memang udah dari kecil terbentuk di catur gitu. Oh gitu. Jadi catur apa judo? Ya udah catur aja, karena sekarang judo memang udah gak bisa lagi kan karena ada aturan itu. Oh gitu. Fokus sama catur. Tapi sebenarnya masih pengen lanjut juga kan? Masih gitu. pengen kalau ada kesempatan. Tapi ini seorang atlet jawabannya cukup mengagetkan Randa tadi. Apa? Patah tulang tapi menang atau tidak patah tulang tapi kalah? Tidak patah tulang tapi kalah. Gitu. Gak apa-apa kalah. Nggak apa-apa. Yang penting apa nih, harga diri itu tetap ada gitu. Oh gitu. Iya. Ya tapi kan patah tulang tapi menang. Kan percuma misalnya kalau menang, Miftah harus melalui proses yang tidak Miftah inginkan, harus mengikuti hawa nafsunya orang, harus mengikuti kemauannya orang lain. Oh, tepuk tangan dong kalau gitu. Berarti jawabannya, lemes banget ya, tepuk tangan penontonnya mana sih? Ternyata Miftah punya penjelasan lain di pertanyaan ini gitu. Jadi maksudnya ya nggak apa-apa kalah daripada dia harus melanggar peraturan yang diri dia sendiri nggak mau melanggar itu gitu kan. Jadi harus mengalahkan apa nih, hawa nafsu diri sendiri. Oh, oke. Nah itu dia. Itu Miftah. Iya gitu. Kalau Randa nggak tahu lah. Next. Terus tadi Miftah bilang mana tadi ya? Atlet atau artis tadi. Kenapa pilih atlet? Ini kan bisa aja calon pendamping hidup, bisa aja calon pendamping hidup, bisa aja calon pendamping hidup gitu kan. Kenapa milihnya atlet juga? Kenapa emang nggak mau sama artis? Mau aja sih, tapi karena kita dari kecil memang udah di dunia peratletan gitu. Tapi kalau memang seiring berjalannya waktu Miftah harus beralih, ya udah gitu. Tapi ini sebenarnya Miftah tadi milihnya pasangan hidup apa profesi sih ini pertanyaannya? Atlet atau artis tadi? Profesi. Oh, profesi. Kan Randa nggak jelasin. Iya memang sengaja dibikin bingung. Jadi tetap milih atlet, nggak mau jadi artis. Belum ada. Tapi Belum kalau ada. memang ke depan, kita kan nggak tahu kan ke depannya bagaimana gitu. Yes, Kita benar. harus mengikuti juga alur ke depannya tuh bagaimana, Alur dan hidup kita harus bagaimana, menyikapinya juga. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau suatu saat jadi artis, nggak jadi atlet lagi dong? Ya Atletnya jadi bakal ditinggalin nggak? ya enggak juga. Oh, Kan enggak juga. Atlet itu kan nggak mesti harus Iya, bertanding iya. gitu. Jadi tetap iya, Miftah itu tetap jiwanya harus udah konsisten. atlet gitu, harus konsisten katanya. Iya, harus konsisten. Luar biasa. Terus ini cowok ganteng tapi lembek. Nah ini kan cowok ganteng tapi lembek atau cowok jelek tapi maco. Ini kan belum tentu. Lembeknya itu seperti apa dulu? Maksudnya lembek kan bisa diartikan atau dia orangnya kalem gitu misalnya. Kenapa langsung milih cowok jelek tapi maco gitu? Sekarang yang maco-maco. Kalau untuk penglihatan kan Miftah nggak terlalu melihat ya, nggak terlalu menilai ganteng atau jeleknya orang gitu ya. Benar. Penting hatinya orang aja dulu. Berarti hatinya dulu. Iya, hatinya. Kalau orangnya baik ya udah. Tapi baiknya dalam kategori apa dulu, kan banyak kategorinya. Mungkin baik di depan terus di belakangnya menusuk Iya gitu. benar itu banyak tuh sekarang tuh. Banyak. Tapi kan ini belum tentu Miftah, ini harus dipahami lagi loh. Cowok ganteng tapi lembek atau cowok jelek tapi maco. Sekarang cowok maco itu kadang-kadang nggak selalu maco seperti kelihatannya. Jadi yakin mau milih yang maco gitu. Maco kelihatannya, tapi taunya
Belakangnya gini juga ya. Gini apa itu? Maksudnya jurus-jurus judo gitu? Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi ya udahlah, pastiin aja intinya kenyamanan hati gitu ya. Apa sih nggak jelas ah? Nah next kalau gitu, tadi kenapa target lawan yang ingin dikalahin itu siapa tadi namanya? Utut. Iya. Utut itu siapa sih? Master catur dari Indonesia. Oh, master catur dari Indonesia. Iya. Kenapa pengen sekali ngalahin Utut? Ngalahin sebenarnya enggak juga sih, tapi pengen aja main duel secara 4 mata gitu. Sebenarnya duel itu udah sering, tapi banyak orang gitu. Ini hanya ingin 4 mata biar terasah lagi ilmunya, biar dapat teknik-tekniknya gitu. Berarti menurut Miftah Utut itu sosok yang luar biasa sekali di catur. Sangat luar biasa. Jadi idola juga. Idola Miftah. Semoga nanti Mbak apa kakak ya manggilnya ya? Mbak aja deh. Mbak Utut bisa nonton video ini. Cowok. Oh cowok ya? Mohon maaf, saya benar-benar tidak tahu. Mohon maaf kalau Mas Utut pelanggaran HAM. kena aku. Mohon maaf sekali buat Mas Utut, mohon maaf sekali karena Randa benar-benar tidak tahu dunia percaturan. Tadi kirain cewek, ternyata cowok. Berarti panggilnya Mas dong ya? Iya, Mas. Jadi semoga nanti Mas nonton tayangan Canda ini bisa segera ketemu dan main bareng 4 mata ya? Iya, 4 mata sama Miftah pengen banget tuh. Semoga terwujud segera ya. Amin. Doain semuanya, amin. Bilang amin. Oke. Next, harga diri atau harga tinggi? Kenapa Miftah milihnya harga diri? Kan harga diri kan ya udahlah, kadang-kadang di beberapa momen orang itu mengorbankan harga dirinya demi materinya ataupun apa. Kenapa Miftah tetap mempertahankan harga diri? Seberapa penting harga diri menurut Miftah? Karena kan harga diri itu yang lebih utama. Harga diri itu membawa kita untuk ke depannya lagi gitu, ngikutin arus jalan kehidupan kita. Kalau kita harga diri kita baik, kita punya harga diri, materi itu akan mengikuti kita, akan mencari kita. Setuju. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ya, segmen 2 juga berlalu dengan begitu indah sekali, begitu lucu, kocak sampai Randa salah sebut Mas dan Mbak gitu. Nanti ke segmen 3, nanti kita akan bahas tentang seberapa penting harga diri Miftah. Ini masih berkaitan dengan harga diri nanti ya. Di segmen ketiga, tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, masih bersama Randa dan Miftah di Canda Cerita Si bareng Randa. Segmen 1 kita banyak ngobrol, kita banyak mengupas kejadian sebenarnya di balik kisah viralnya Miftah di tahun 2018. Di segmen 2 ada satu poin yang menarik yang kita tekankan dan Miftah tekankan juga, bahwa harga diri. Harga diri ini Randa penasaran. Di Miftah sendiri, Miftah sebagai atlet judo, sebagai seorang judo profesional, dalam judo Miftah pernah belajar seperti apa yang namanya harga diri, atau ada tokoh yang pernah yang pernah memberikan sesuatu ke Miftah tentang yang namanya harga diri? Ada. Tokoh itu adalah sesosok orang tua angkat Miftah yang berasal dari Jepang. Dari Jepang? Iya, dari Jepang. Miftah sempat ke Jepang juga karena ngikutin orang tua berobat juga di sana. Terus tuh Miftah ngikutin juga latihan di sana sama orang tua Miftah yang dari Jepang. Sempat ada yang menawarkan Miftah untuk ngikutin tim Jepang. Oh, sempat mau diajak untuk jadi tim Jepang? Iya, jadi timnas Jepang. Loh, kenapa nggak mau? Karena Miftah tuh anak Indonesia loh gitu. Jadi untuk apa Miftah harus membanggakan negara orang lain gitu. Sedangkan Miftah ada negara Miftah sendiri yang patut Miftah banggakan.
harga diri Miftah adalah Indonesia. Iya, harga diri Miftah. Sempat bukan ditawar sih, sempat dia ditawarkan untuk menjadi tim dari Jepang gitu. Berarti otomatis membela negara Jepang dalam judo. Iya, dalam judo ataupun dalam cabang-cabang olahraga lainnya. Tapi Miftah lebih memilih untuk tetap menjadi Atlet. jati diri, harga diri sebagai anak Indonesia. Dan kemudian harga diri sendiri, sifat seseorang itu kan pasti juga dibentuk dalam keluarga. Iya. Seperti apa peran keluarga dalam membentuk harga diri dalam diri kita? Nah, harga diri itu ya, keluarga Miftah yang dari Aceh sering sekali mengajarkan Miftah kalau kita tuh harus punya komitmen kita sendiri. Nah, dari kan Miftah punya peristiwa Miftah yang kemarin gitu ya. Dari situlah Miftah harus memilih gitu. Antara Miftah harus membuka diri Miftah gitu, membuka hijab itu kan dah sama dengan kita membuka diri ya. Nah, apa Miftah harus ngikuti diri Miftah sendiri, kemauan Miftah sendiri gitu. Nah, dari situ Miftah memilih gitu. Mungkin kalau Miftah pilih Miftah untuk buka, kita juga nggak akan tahu ke depannya. Misalnya Miftah juara, jadi harga diri Miftah udah jatuh dong gitu. Nah, Miftah juga sempat ditawarkan sama provinsi Miftah sendiri. Kamu kalau pulang ke sini nanti saya bayar 8M gitu. Tapi Miftah nggak mau karena Miftah dibesarkan itu bukan dari daerah Miftah, bukan dari daerah Aceh yang mengangkat Miftah. Dulu ketika Miftah bukannya kontingen Aceh? Bukan, Miftah kontingen itu Jawa Barat. Jadi Jawa Barat yang sudah membesarkan Miftah menjadi sesosok Miftah yang sekarang ini. Gitu. Kenapa bukan Aceh? Ya mungkin ada faktor-faktor lainnya, tapi Miftah ada sempat menawarkan diri terhadap NPC Aceh, tapi mereka tidak bisa menerima Miftah, mungkin ada kendala perekonomian ataupun apa gitu. Dan pada akhirnya menjadi kontingen Jawa Barat gitu. Iya. Dan sekarang gimana kabar keluarga, terutama orang tua? Kabar keluarga Miftah, kalau keluarga yang dari Jepang, orang tua Miftah udah meninggal dua-duanya pada tahun 2019. Jadi 2019. Iya, 2019 orang tua yang di Jepang sudah meninggal. Pada saat itu Miftah juga pengen ke Jepang. Ketika abi Miftah itu meninggal, Miftah juga pengen ke sana. Tapi sebelum itu Miftah udah punya firasat yang nggak enak gitu, terbawa-bawa mimpi gitu ya. Jadi sempat pengen ke sana, tapi ditahan sama abang Miftah yang dari Jepang. Dan setelah mereka meninggal, apa perbedaan yang benar-benar Miftah rasain, terutama di karir Miftah? Orang tua di Jepang meninggal, Miftah apa yang Miftah rasain? Sangat ngedown banget gitu, karena nggak ada yang ngebimbingin Miftah lagi, terutama di judo memang nggak ada yang nyemangatin Miftah lagi. Terus tuh nggak hanya dari segi kehidupan kita memang sudah jatuh sejak orang tua Miftah dari Jepang itu meninggal. Perekonomian Miftah beramburadul, jadi sampai kuliah Miftah juga kacau, jadi harus menganggur gitu. Jadi semuanya ketika orang tua Miftah dari Jepang itu meninggal, permasalahan itu banyak datang, bertubi-tubi permasalahan itu datang. Bahkan sampai orang tua Miftah dari Aceh juga ngikut juga. Jadi terbawa-bawa juga masalah itu. Gitu. Dan sekarang orang tua yang di Aceh, orang tua kandung Miftah gimana kabarnya? Kalau kabar orang tua kandung Miftah, kalau mama masih ada, tapi kalau ayah sekarang udah nggak ada lagi. Udah terus. Kapan? Di bulan 2. Bulan 2 tahun ini? Iya, 2020. Jadi kamu merasakan sesuatu kehilangan pada waktu yang berdekatan. Iya. Di Jadi, 2019 orang tua dari Jepang meninggal. Orang tua di Jepang meninggalnya selama bulan. Terus nggak lama kemudian ayah yang dari Aceh, sesosok ayah dari kecil yang memang membimbing Miftah,
Setiap Miftah ikut perlombaan, ayah selalu yang mendampingi Miftah. Bahkan Miftah bisa baca tulis itu dari ayah Miftah juga. Berarti sosok orang tua Miftah yang dari Jepang luar biasa sekali pentingnya bagi Miftah. Saat ditinggalkan, saat beliau memang harus pergi, itu berdampak sekali sama kehidupan Miftah, sama kehidupan karir Miftah. Dan saat itu juga berselang 6 bulan kemudian, ayah kandung Miftah juga berpulang. Dan bagaimana, apa yang Miftah rasain? Ketika dapat kabar ayah meninggal itu nangis sih. Siapa sih yang nggak nangis itu? Tapi berpikir apakah Miftah bisa lihat ayah gitu? Karena orang tua Miftah yang dari Jepang aja Miftah nggak dapat lihat gitu. Sedangkan ini orang tua yang di Aceh, orang tua kandung pengen gitu lihat gitu saat-saat terakhirnya gitu. Apakah bisa? Karena memang berbenturan sama ekonomi juga. Apalagi kan tahunya juga malam-malam di jam 12 malam Miftah ditelepon sama adik. Pertamanya itu Miftah lagi sakit tuh, lagi kesakitan, memang lagi nangis-nangis juga. Terus adik telepon, Miftah reject, ditelepon lagi Miftah reject. Terus dia chat Miftah di WA, kasih tahu ke ayah dah pergi. Miftah masih berpikir, oh mungkin perginya penangkaran, karena ayah memang sering keluar kota ya, karena ayah juga memang guru. Pergi kemana? Terus dia bilang, to the point dia, ke ayah dah nggak ada, ke ayah dah meninggal. Jadi Miftah nangis juga, shock, karena teringat akan amanah-amanah ayah sebelum ayah pergi itu. Bahkan ayah meninggal itu kan malam ya gitu, malam minggu. Pagi Sabtu itu juga ayah telepon Miftah, ayah nitipin amanah gitu. Jadi ayah apa-apa ngomongnya ke Miftah gitu. Mau nitipin keluarga semuanya ke Miftah. Masa depan adik-adik semuanya ke Miftah. Jadi Miftah tulang punggung keluarga lah gitu. Anda ikut merasakan sedih yang luar biasa sekali di balik kisah ini, dimana orang-orang yang paling berarti dalam hidup seorang Miftah harus pergi dalam waktu yang berdekatan sekali. Ya, Anda ikut merasakan apa yang Miftah rasakan. Hampir gak jumpa loh sama ayah kemarin. Kalau Miftah tidak mengambil sikap untuk ganti pesawat, mungkin Miftah nggak akan bertemu sama ayah. Itu udah pasrah aja sih. Pertama beli tiket untuk menuju ke Aceh Barat Dayanya kan harus transit dulu ke Aceh Barat. Terus kita udah ke bandara, udah pesan tiket, udah 2 tiket yang kita pesan. Terus adik telepon, Kak, ayah dipulangin ke Banda Aceh. Ya udah, jadi kan daripada nggak jumpa ayah, biarlah gitu, uang tuh hilang gitu. Ada aja rezeki. Itu memang betul-betulan nggak ada uang di ATM juga kosong sekosong-kosongnya. Kenapa sampai seperti itu? Seharusnya kan Miftah, seperti yang kita ketahui, Miftah adalah atlet. Atlet kan biasanya punya banyak pemberian, punya banyak tabungan, punya banyak pencapaian. Miftah nggak pegang itu, nggak pegang tabungan itu. Banyak masalah yang terjadi setelah ayah Miftah dari Jepang itu meninggal. Masalah berkaitan dengan tabungan itu tadi? Iya, berkaitan dengan tabungan, kehidupan Miftah. Ada yang Miftah ditipu sama orang yang ngejagain Miftah. Ditipu seperti apa? Uang Miftah dibawa lari, diam-diam dia belanja, beli barang apapun itu dengan uangnya Miftah. Dia kirim buat keluarganya dengan uang Miftah, dia benahi rumahnya buat keluarganya pakai uang Miftah. Jadi Miftah diam gitu, kecolongannya Miftah bisa kasih pin sama dia ketika Miftah memang lagi sakit. Itu seberapa banyak kalau bisa dikasih tahu ke kita? Mungkin ada sekisaran 100-an kalau tabungan setelah dari ASEAN Para Games itu. Tapi di selain itu kita juga punya tabungan lain, deposito namanya. Deposito? Iya, deposito. Itu angkanya besar? Lumayan. Dan semuanya? Kalau bagi Mita itu sampai 7 eman. Itu Semuanya? tabungan Mita dari kecil. Habis ludes.
jangan ditinggal orang yang paling penting di hidupnya. Semua tabungan yang selama ini dikumpulkan dengan bersusah payah harus hilang entah kemana sama orang yang gak bertanggung jawab. Apa yang bisa membuat Miftah setegar ini? Yang bisa buat Miftah setegar ini sih orang tua Miftah yang selalu menyemangati Miftah. Orang tua Miftah dari Aceh. Waktu itu Miftah pengen aja gitu ya nuntut mereka gitu. Karena tabungan Miftah itu adalah tabungan masa depan adik-adiknya Miftah. Karena dari kecil Miftah memang udah ingin sekolahin adik-adik Miftah. Itu hak Miftah, kenapa nggak tuntut? Miftah udah memang mau tuntut. Bukti semuanya, terutama yang sama pendamping Miftah ya. Bukti semuanya itu udah ada semuanya. Tinggal bawa aja lagi ke pengadilan gitu. Miftah telepon orang tua Miftah, yang namanya seorang anak ya, curhat gitu sama orang tua terdekat gitu. Miftah telepon orang tua, Miftah kasih tahu kalau Miftah mau tuntut orang ini, orang yang ngejagain Miftah. Kata orang tua nggak usah, ikhlas itu lebih baik kata orang tua. Kalau yang namanya rezeki pasti akan datang pada suatu saat. Tapi Miftah dengar apa yang orang tua Miftah sampaikan, tapi ada poin yang lebih penting dari situ. Poin apa? Walaupun uang Miftah hilang sebanyak apapun itu, alhamdulillah Miftah bisa sembuh dari sakit yang Miftah derita selama ini. Alhamdulillah. Udah jarang sakit. Yang tadi mungkin kalau Miftah punya uang banyak, mungkin Miftah harus keluarin uang untuk mengobati Miftah. Jadi uang keluar tuh cuma-cuma juga ya. Jadi menurut Miftah ini memang yang terbaik. Iya. Ini jalannya Allah berikan buat Miftah supaya Miftah tuh lebih kuat lagi. Cuman yang jadi permasalahan sekarang, nasib adik-adiknya Miftah bagaimana gitu setelah ayahnya Miftah pergi gitu. Karena ibu Miftah seorang ibu rumah tangga, abangnya Miftah belum bekerja gitu. Jadi sementara ini hanya Miftah yang jadi tulang punggung keluarga. Itu yang Miftah pikirkan sekarang ini, bagaimana permasalahan ini harus bisa gitu Miftah hadapi. Kisah yang luar biasa sekali yang dialami oleh seorang Miftah, di mana cobaan bertubi-tubi datang di hidupnya dengan tenang, karena di sini merasakan kesedihan yang luar biasa sekali. Saat cobaan yang datang ke hidup bertubi-tubi, saat semuanya terjadi tidak sesuai apa yang kita inginkan, dia bisa setegar ini. Dia bisa berdiri kuat, memegang harga dirinya, memegang kehormatannya. Dia bisa tetap berdiri kokoh untuk tetap bertahan menjalani hidup dengan tetap memberikan yang terbaik, dengan tetap bersyukur, dan dia percaya bahwa ini semua adalah rencana Allah. Kita hari ini banyak belajar dari Miftah, bagaimana keikhlasan hati akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik ke depannya. Miftah sempat bilang, mungkin kalau Miftah masih ada duit itu bakal habis aja, nggak tahu kemana, karena Miftah sakit. Tapi setelah semua yang Miftah punya diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab tadi, Miftah sekarang alhamdulillah sembuh. Miftah sekarang alhamdulillah menjalani hidupnya dengan baik. Dan Rana yakin Miftah hidup dengan ketenangan hati yang luar biasa sekali. Karena ilmu ikhlas, ilmu sabar, itu yang orang lain gak punya. Dan Miftah ngelakuin semua hal itu
dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Dan gak semua orang bisa ngelakuin hal yang seperti ini. Buat teman-teman semuanya di luar sana, Randa berterima kasih sekali karena Miftah udah hadir di sini, udah membuka mata kita bahwa apa yang kalian rasain di diri kalian masing-masing memang berat, tapi memang setiap manusia bakal punya masalah, bakal punya kesedihannya masing-masing, bakal punya kebahagiaannya masing-masing, dan semua itu sudah punya. Kita semua bakal ngerasain hal itu semua. Jadi salut buat Miftah. Miftah orang yang luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Miftah orang pertama yang bikin Randa agak nggak kuat. Minum dulu deh. Kita minum bareng yuk. Itu minuman asli loh. Nggak nanya ini hijau apa? Hijau rumput. Rumput kambing, rumput sapi. Blend. Jadi tidak campur-campur. Iya. Nanti kalau nggak ada sponsor baru ada nama minumannya. Ada nama minumannya. Kalau sekarang namanya minuman rumput. Jangan lupa ya, penonton canda, ini minuman rumput. Ini kita ngapain lagi nih? Oh, gimana? Habis nonton ini pasti kalian semua matanya pada mau sedih banget. Tapi dia tenang aja duduk di sini. Berarti Enggak berani ya. Oke. Seperti bintang tamu yang hadir ke Canda. Semua bintang tamu yang pernah hadir ke sini dan semua bintang tamu yang di sini yang bakal hadir, yang udah hadir. Jadi di ujung acara kita kan udah ngelewatin nih segmen 1, segmen 2, segmen 3, udah lewat semua nih. Sekarang di segmen ketiga, segmen terakhir, Miftah harus nunjukin ekspresi yang paling jelek yang nggak pernah orang lihat sebelumnya. Dia ngomong. Kenapa? Kaget aja. Oh kaget. Pokoknya ekspresi yang paling jelek sejelek mungkin yang sebelumnya orang nggak pernah lihat dari Miftah. Siap? Harus siap. Ya udah. Dan kamera yang sebelah sana. Oke. Badannya madep sana. Nah, nanti Randa hitung 1 sampai 3, pasang ekspresi yang paling jelek. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat Miftah. Miftah. Terima kasih ya. Ini pertama kali loh. Kalian pernah lihat kan? Randa nggak pernah yang kayak gini pertama kali loh kayak gini. Oh, Miftah. Ya udah, kita karena udah di penghujung acara, Randa mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Randa dan Miftah yang pasti ya. Randa dan Miftah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita berdua mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan sikap yang tidak sengaja kita lakukan. Semoga bisa dimaafkan. Dan jangan lupa untuk mengambil sisi positifnya. Oh iya, sisi positifnya diambil, dan sisi yang kurang baik atau sisi negatifnya buang jauh-jauh, hempaskan. Randa, Miftah, dan seluruh tim MF Production mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di Canda episode selanjutnya. Bye-bye!